Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, senang bisa menyapa kita kembali di pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan itu dikenal dengan berbagai sebutan. Ada yang menyebut dia sebagai Raja, ada yang menyebut dia sebagai Tabib, ada juga yang menyebut dia sebagai Tuan atau Tuhan. Namun ada hal yang kurang akrab di telinga kita, yaitu Tuhan dikenal dengan sebutan guru. Jadi kita kurang akrab dengan kata Tuhan itu dikenal sebagai guru. Ketika kita mendengar kata guru, maka apa yang terlintas atau apa yang muncul dalam pikiran kita? Guru itu identik dengan sekolah dan mata pelajaran. Pernahkah Bapak Ibu menyadari bahwa masalah-masalah yang terjadi dalam hidup kita atau padang gurun yang terjadi dalam hidup kita itu seperti sebuah sekolah atau tempat belajar, dan Tuhan adalah guru yang mengajar kita di sana. Nah, pagi ini kita akan bercermin dari apa yang dialami oleh bangsa Israel selama 40 tahun di padang gurun. Saya perlu sampaikan bahwa padang gurun dari awal sebenarnya dirancang oleh Tuhan bukan untuk tempat menghukum atau menghabisi bangsa Israel. Padang gurun pada awalnya dirancang oleh Tuhan sebagai sekolah, tempat mereka belajar tentang Tuhan, tempat mereka belajar mengenal Tuhan sebelum mereka masuk ke tanah Kanaan. Sayangnya orang Israel tidak menangkap apa yang sedang Tuhan ajarkan ketika mereka ada di padang gurun, sehingga mereka gagal melewati masa-masa padang gurun mereka. Nah, kalau Tuhan adalah guru yang mengajar dan padang gurun adalah sekolah atau tempat belajar, lalu apa mata pelajaran waktu orang Israel ada di padang gurun? Saya ulang Bapak Ibu, kalau Tuhan itu adalah guru yang mengajar dan padang gurun adalah tempat atau sekolah, tempat belajar, apa mata pelajaran yang diajarkan Tuhan waktu di padang gurun? Tentu kalau kita melihat dari banyak perspektif, ada banyak mata pelajaran yang diajarkan Tuhan ketika mereka ada di padang gurun. Tetapi ada satu hal yang menurut saya perlu kita renungkan, yaitu kata kebergantungan. Saya ulang, kata kebergantungan. Mengapa saya menyimpulkan bahwa mata pelajaran dari padang gurun adalah kebergantungan? Masih ingat Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kisah orang Israel selama 40 tahun di padang gurun? Tiap hari Tuhan mengajar mereka satu hal, yaitu kebergantungan kepada Tuhan. Tuhan itu menuntun orang Israel, membawa mereka masuk ke satu keadaan, masuk ke satu kondisi di mana orang Israel tidak dapat ditolong oleh siapapun kecuali Tuhan. Tuhan itu membawa mereka masuk ke satu situasi, satu keadaan namanya padang gurun, di mana tidak ada orang yang bisa tolong mereka di sana kecuali Tuhan. Uang sebanyak apapun di padang gurun tidak ada gunanya. Kenalan sehebat apapun di padang gurun tidak ada gunanya. Bahkan untuk makan dan minum saja mereka harus bergantung kepada Tuhan. Tuhan harus menurunkan mana dulu baru mereka bisa makan. Musa harus buat mujizat dulu baru mereka bisa minum. Dan mereka selama di padang gurun tidak bisa punya agenda pribadi, karena mereka harus bergerak mengikuti tiang awan dan tiang api kemana pergi. Atau dengan kata lain, semua yang berhubungan dengan kehidupan mereka, semua hari-hari mereka tergantung Tuhan. Tergantung Tuhan. Nah, kalau orang Israel 40 tahun di padang gurun diajar Tuhan dengan satu mata pelajaran, yaitu kebergantungan, itu berarti kebergantungan itu penting di mata Tuhan. Kalau orang Israel diajari Tuhan dengan satu mata pelajaran tentang kebergantungan, maka hal yang sama kita pun bisa diajar Tuhan tentang kebergantungan lewat masalah-masalah atau padang gurun yang sedang kita hadapi hari-hari ini.
Nah, pernahkah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan mengalami situasi di mana kita ada di satu keadaan, kita melihat sekeliling kita melihat di sekitar kita, tetapi tidak ada satu pribadi pun yang bisa tolong kita? Pernah ngalamin ini Bapak Ibu? Atau kita ada di keadaan di mana kita sedang menunggu-nunggu sesuatu untuk Tuhan kerjakan bagi kita. Sejujurnya dalam hati kita ingin cepat-cepat. Tapi Tuhan belum kasih komando untuk berjalan. Tiang awan dan tiang api belum bergerak. Kalau kita sedang mengalami pengalaman ini, kalau kita sedang ada di situasi ini, saya mau katakan selamat. Karena Tuhan sedang mengajar kita satu mata pelajaran, yaitu kebergantungan. Semua tergantung Tuhan. Bergantung kepada Tuhan itu sangat tidak enak. Itu menyiksa buat daging kita. Karena semua bukan lagi waktu kita, tapi waktu Tuhan. Semua bukan lagi maunya kita, tapi maunya Tuhan. Tapi berita baiknya, bergantung kepada Tuhan, ujungnya pasti akan mendatangkan kebaikan. Amin. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, ujungnya pasti mendatangkan kebaikan. Demikian kebenaran firman Tuhan, semoga memberkati kita. Selamat beraktivitas. God bless you.